Selamat sore teman-teman, kita ada di kebun percontohan. Ini kita lihat sudah ada hasil pertama. Hari ini kita akan membahas sedikit dengan Pak Mul apa yang dinamakan dengan pupuk makro, mikro, dan apa yang dinamakan dengan pupuk trace element. Pak Mul masih banyak yang simpang siur, terutama saya sendiri baru tahu hari ini bahwa pupuk mikro itu dengan pupuk trace element yang Pak Mul sering sebutin itu adalah berbeda. Ya, saya mau ulangin dulu teman-teman. Pada umumnya pupuk itu ada yang namanya pupuk esensial dan non esensial. Yang kita kenal itu pupuk esensial dan non esensial mikro itu jumlahnya ada 21. Ya, kita sebut dari pupuk esensial untuk yang primer. Jadi makro primer itu ada NPK, makro sekunder itu ada magnesium, kalsium, sulfur. Kemudian ada namanya pupuk mikro esensial. Di situ yang berbau besi ada 5. Ada besi, mangan, kuper, zinc, molybdenum, dan yang enggak berbau besi itu ada boron dan klor. Kemudian kita tahu juga ada pupuk non esensial mikro. Di situ kita ada bisa lihat di situ ada namanya itu natrium, kobalt, silikon, vanadium, nikel. Itu ada 5, ditambah lagi 3. Ada namanya natrium, iodium, dan klorida. Nah, tadinya saya beranggapan selenium itu pupuk mikro, ternyata itu adalah pupuk trace element. Jadi semua jumlah kita jumlahkan itu adalah 21, kita tambah 3 yang dari udara, H2O, O2, dan CO2. Nah, selain dari itu, pupuk-pupuk yang kita selalu lihat yang di sini ada 62 adalah pupuk yang namanya trace element. Pupuk-pupuk ini sangat berguna sekali untuk tanaman, terutama dengan duren, ya, untuk kita menghasilkan warna dan rasa. Catatan ya, untuk duren ini adalah tanaman yang membutuhkan potasium atau kalium tertinggi di dunia. Kita akan dengar bagaimana penjelasan dari Pak Mul. Kita lihat di sini ada pupuk trace element yang jumlahnya 62. Silakan Pak Mul. Oke, terima kasih. Saya coba akan jelaskan tentang peranan pupuk ya. Peranan dalam satu kesatuan ya Pak. Betul kata Pak Ridho tadi bahwa kalium adalah potasium itu kandungannya tertinggi di durian. Kemudian nomor 2 itu ini bisa magnesium kalau ingin lembut duriannya, tidak berserat, atau tetap nomor 2-nya adalah potasium ya. Ini di fase generatif maksud saya. Oke. Jadi saya juga hari ini telah menampilkan rasa yang terpilih. Rasa yang hanya ada di dalam durian kualitas tertinggi ya. Ditambah cyanidin, warna yang dasar warna antosianin paling pekat, ini warna orange ya, dan ini curcumin adalah warna kuning. Nanti ada pelargonidin warna cyan, yang nanti kalau ketemu itu akan menjadi warna black gold, yang asli ya, bukan black gold yang homogen. Kita mulai dari logam golongan 1. Di sini ada pupuk makro kalium, ya. Kemudian ini fungsinya menghasilkan metabolit primer. Jadi kadar gula yang menentukan kadar gula tinggi atau tidak tergantung dengan pemberian potasium tadi. Nah, kadang-kadang potasium sendiri memiliki batas. Durian itu tidak manis lagi, Pak. Berhenti di break 42. Nah, kalau ada saudaranya Na2O, maka potensi manis dari durian itu bisa lebih tinggi lagi, yaitu ke break 45. Tapi bukan NaCl ya, Na2O. Na2O ini adanya di granit, Pak. Nah, jadi di sienit. Nah, jadi Malaysia ini punya 120 km batuan sienit membentang dari Gua Musang, Pahang sampai ke Raub. Isinya adalah kalium dan sodium oxide. Makanya dia cenderung manisnya itu stabil ya. Nah, ini jadi kalium, ini makro primer, sodium mikro ya. Tetapi kalau ini ada di dalam durian kita, di dalam bubuk durian kita, maka durian kita berpeluang mendapatkan manis yang lebih tinggi. Oke, ini saya pilihkan. Jadi tadi ya, magnesium fungsinya meningkatkan kadar lemak,
Kalau durian tanpa magnesium, kadar lemaknya itu di 3-4%. Tapi kalau durian cukup magnesium, kadar lemaknya itu sampai ke 7,2%. Artinya durian yang kecukupan magnesium akan memiliki tekstur lembut, tapi yang kekurangan akan berserat ya. Ini di fase generatif. Kalau di fase vegetatif, durian kita kurang hijau klorofilnya. Nah ya. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang rasa yang terbaik itu pertama cumarin, tidak bisa ditampilkan di sini. Ini yang punya peranan adalah cerium, lanthanum, nadium, dysprosium. Rasa kedua cumarik asid. Nah ini ya, rasa cumarin ini pahit manis vanila, pahit gurih kacang almond, pahit madu manis, pahit wangi kayu manis, pahit ketagihan kacang tonka, dan pahit tembakau yang kelas ya, cumarin. Nah kemudian rasa kedua yang harus hadir di dalam durian kita ini adalah vanillic acid. Ini saya tidak urut ya. Vanillic acid ini rasanya itu rasa yang paling disukai. Ini mungkin cumarin mungkin tidak disukai oleh perempuan ya. Ini vanillic acid ini disukai oleh perempuan, disukai oleh anak-anak. Itu rasanya sama seperti gurihnya vanila Pak. Vanila dengan gula, kue sama vanila, ada yang bilang gitu ya. Nah ini dibutuhkan pupuk mikro zinc saja. Kemudian diperlukan yttrium. Yttrium ini terdapat di di Penang ya, di Pahang juga banyak. Kalau di Indonesia itu banyak di Kalimantan Barat Pak, sama Kalimantan Tengah. Ada di Belitung juga, tapi sedikit. Di batuan Senotime atau di Puyak ya, pasir Puyak namanya. Nah ini banyak di Belitung. Ini ya, jadi ini adalah logam tanah jarang. Ini banyak di Belitung. Nah ini ya, jadi vanillic acid ini peranan dari pupuk mikro yang kita pakai hanya zinc. Jadi kalau kita baru memberikan pupuk zinc terhadap durian kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 1/17 raihan prestasi akumulasi vanillic acid ketika kita hanya menggunakan zinc dan mengabaikan logam tanah jarang. Oke, rasa ketiga yang paling disukai lagi adalah cinnamic acid. Nah ini rasanya tangerine, pala, stroberi, rasa buah-buahan Pak, segar ya. Ada aroma stroberi, ada aroma jeruk ya. Nah ini cinnamic acid dan dia pekat ya. Jadi ini rasa segar buah-buahan dan pekat gitu. Nah kemudian ada rasa tannic acid. Tannic acid nggak ada di sini. Tannic acid itu menimbulkan durian ini menjadi pekat, tapi breaknya turun karena glukosnya berubah menjadi sorbitol. Tetapi tetap dia istimewa di rasanya ya. Nah ini, jadi apa bedanya? Apa bedanya ketika kita hanya menggunakan pupuk makro yang tadi disampaikan oleh Pak Ridho, kita sudah mendapatkan manis dari kalium, tetapi tidak mendapatkan manis dari sodium oxide. Oke ya. Kemudian di segi pupuk mikronya ini kebetulan keluar semua nih Bapak. Fe, CO, Mb, Cu, Z-nya Al. Nah Al ini yang belum. Al ya, Al-nya yang belum. Nah ini bisa keluar cumarik asid 50%. Jadi cumarik asid ini sudah biasa didapatkan oleh durian kita. Karena di sini ada pupuk mikro tampil, tapi pupuk trace elemennya belum. Jadi belum maksimal kita mendapatkan rasa cumarik asid di durian kita. Nah kemudian ada rasa yang istimewa ini, rasa rosmarinic acid. Durian kita yang kuat rasa rosmarinic acidnya itu adalah durian super tembaga Bangka Pak. Nah, ketika ditanam di Jawa, dia hanya dapat Ca dan Cu dan kalium. Sampai dibilang ini durian super tembaga palsu. Karena rasanya tidak dapat, lari kan kemana-mana kan. Nah, sementara di tempat hidupnya dia dapat lithium dari gunung bukit di Bangka itu bukit apa namanya? Menumbing. Dia dapat lithium, dia dapat rubidium, dia dapat cesium. Rubidiumnya tinggi. Di
Bukit Mendumping itu 300 ppm, Pak. Nah, makanya dia keluar rasa rosmarin asidnya, rasa bunga yang istimewa ya, makanya termahal di Indonesia kan. Oke, nah jadi silakan diamatin lagi. Ini warna kuning pekat. Kalau Bapak durian ingin warna kuning pekat, ini harus ada. Ini berpengaruh terhadap rasa, ini berpengaruh terhadap kegurihan, ini berpengaruh terhadap warna, tapi tidak mempengaruhi rasa sama sekali. Ada Al, Ga, ini kan dari bauksit Pak, boron ya, germanium, indium. Nah, indium ini ada di Jasinga nih Pak. Nah, ini indium ya. Nah, PBBI. Ini berpengaruh terhadap warna oranye, berpengaruh terhadap warna kuning, tetapi dia tidak berperanan di dalam rasa. Tapi boron meningkatkan manis sedikit saja. Nah, ya, jadi kafe asid juga rasa yang istimewa. Ini madu, kayu manis, tar anis, kopi. Jadi kalau kita ingin ada rasa kafe asid di dalam durian kita, durian hitam, durian musangking, kita baru sekarang ini kan baru kalium dan CU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti baru 1/12% Pak, 2/12. Kalau kita ingin kafe asid ini 100% di durian kita harus menghadirkan Cr, platina, aluminium, lithium, rubidium, cesium. Simpel ya Pak ya? Iya. Kayak rumit Pak Boy, tetapi prakteknya simpel gitu. Jadi kita mau pilih mana yang, kalau kita durian hitam, yang dikuatin yang ini kan. Bedanya jangan diberikan indium. Kalau kita ingin warna kuningnya pekat, musangking, harus ditambahkan indium. Magnesium harus, kalsium masuk harus. Oke, demikian saya pikir cukup ya. Jadi ini rasa yang istimewa. Nah, rasa yang pahit itu ini rasa yang menimbulkan kualitas jadi turun. Nah, setiap rasa ini memiliki warna yang gelap, warna coklat. Jenisain FeCU, biocanin FeCU. Pahit getir semua ini Pak. Ini getir semua, nggak enak di lidah. Nah, ini mulai agak enak ketika ada Al dan Zn. Jadi kita jangan hanya menggunakan FeCU doang Pak, tapi harus lengkap supaya pahitnya lebih bisa diterima. Semakin lengkap semakin bagus kan. Ditambah ini ya tambah cakep lah itu. Harus ada ini. Ya demikian Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Pak ya. Oke, makasih Pak Mul. Kita lihat untuk menciptakan kualitas warna dan rasa dari durian perlu namanya ilmu pengetahuan. Teman-teman jangan berkecil hati, belajar step by step. Tadi saya sudah sebutin tadi ada pupuk yang selalu yang kita tahu, yang ada, yang beredar di Indonesia. Itu ada 21 Pak Mul ya. Kalau yang trace element ini mungkin kita bisa impor dari luar Pak Mul. Atau di Indonesia sendiri juga ada. Di Indonesia juga ada. Kita tinggal ambil batuannya. Oh, jadi tapi belum ada yang ngolah batu-batu. Belum ada yang mengupayakan. Mudah-mudahan suatu waktu ada orang atau investor, mungkin Avandi, kita mulai lengkapin satu. Tapi ini jumlahnya untuk trace element adalah cukup banyak, ada 62 ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ya tidak membuat teman-teman jadi susah. Kalau belum mau naik tingkat ya belajar dulu dari yang 21 tadi ya, makronya 6, ada 15-nya mikro ya, ada 21. Nanti kita tambah, kan dari udara udah dapat cuma 3, ada 24 total ya. Ya itu mungkin dari 24 itu kita bisa coba. Itu aja kalau dikasihnya sudah durian udah rasanya enak. Iya. Terutama belakangan Pak Mul saya selalu sebutin Fe, Cu, Zn, Mn itu saya kasih coba, ada teman-teman yang udah coba kebon. Rasanya cukup bagus di pematangan buah terakhir ya, 20 hari ya. Ketinggalan yang N-nya, ya. pahitnya getir. Oh, pahit getir ya. Tapi anak-anak masuk, dia sudah lebih bagus, sudah. Iya. Iya. Ketika pakai. Kebetulan tadi ada orang yang telepon Boy, terima kasih ilmunya sebenarnya saya itu cuma mentornya Pak Mul. Pak Mul ngomong, cuma saya kebetulan saya hafal lebih cepat gitu. Jadi saya berusaha hafal, berusaha belajar, berusaha tiap hari juga. Bukan kita cuma ini, kita juga baca textbook bagaimana caranya supaya kalau kita bikin YouTube teman-teman itu mengikuti dengan
hasilnya yang cukup baik, memuaskan. Kita berusaha ngomong, memang kadang-kadang saya ada salah Pak Mul, karena yang namanya manusia ada tidak luput dari kesalahan, apalagi saya ini baru pemula gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ngomong di sini yang Pak Mul bisa berguna untuk teman-teman. Kalau teman-teman bisa merasa ini sulit, lihatlah dari sisi yang berbeda, sisi yang lain, dan mungkin pelajari bertahap sehingga suatu waktu kita bisa dapatkan hasil seperti yang diinginkan. Seperti yang Pak Mul yang ini ada rasa kumarin, ini rasa yang paling top Pak Mul ya. Ada cumarin. Nah, ini kan kumarin ya. Ini kumarin asli. Nah, kumarin yang paling top ya. Jadi nanti kita lihat ada tingkatan-tingkatan. Kita lihat kita ada 2 YouTube yang terdahulu. Kita pelajari dari yang ketiga. Mudah-mudahan dengan 3 YouTube kita hari ini bisa membantu teman-teman menciptakan durian dengan warna dan rasa yang maksimal, sehingga banyak sekali penghobi durian bisa menikmati rasa yang diinginkan. Ya, gimana Pak Mul, ada tambahan akhir? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini berguna. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Selamat sore.